Ubi caritas, Deus ibi est. Di mana ada kasih, di situ Allah hadir atau ada. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Panggilan mewartakan kasih Allah kepada sesama dalam tindakan kasih yang nyata adalah panggilan semua orang beriman. Siapapun dia, apapun agamanya, sebab kita berasal dari Allah yang satu dan sama. Hanya cara kita menyembah, cara kita menyebut dia, maka muncullah agama ini, agama itu. Tetapi kita semua berasal dari Allah yang satu dan sama. Panggilan mewartakan kasih itu melekat dalam diri kita sejak dari dalam kandungan ibu. Dasarnya karena Allah menciptakan kita karena kasih. Ia juga mengutus putranya menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita, mewartakan kasihnya, kehendaknya, melakukan mujizat, dan akhirnya menderita sengsara di salib demi keselamatan kebahagiaan kita, juga karena kasih. Kita semua yang hadir di sini adalah perwujudan kasih kedua orang tua kita. Allah menciptakan kita melalui orang tua kita, dan serentak dengan itu juga Ia membagikan sifat hakikinya, yakni kasih, kepada kita, agar kita juga dimampukan untuk mengasihi Allah dan sesama dengan seluruh diri kita. Yesus Kristus merangkum seluruh ajarannya, karya dan tindakannya dalam ajaran cinta kasih. Dalam Markus bab 12 ayat 29 sampai 31. Tuhan Allah kita itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam ungkapan lain, Yesus juga mengatakan tentang kasih itu yang disebut dengan hukum emas dalam Matius bab 7 ayat 12. Apa yang kau kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi melukiskan tindakan kasih, perwujudan kasih itu dalam sikap dan tindakan yang nyata. Pewartaan kasih itu bukanlah kata-kata semata. Kalau hanya kata-kata semata, dia tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi dengan tindakan yang nyata dalam hidup, maka pewartaan itu menjadi kuat.
Karena itu Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai 7 yang kita dengar tadi. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia menutupi segala sesuatu. Ia mengharapkan segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tentang hal ini sudah dinyatakan oleh Allah melalui putranya Yesus Kristus yang sudi hadir tinggal di tengah-tengah kita, mengalami suka duka kehidupan kita yang puncaknya pada penyalipannya demi keselamatan, kebahagiaan kita. Karena itu ia mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang kata kasih ini mudah diucapkan, tetapi sulit untuk diwujudkan. Karena dia harus berhadapan dengan keegoisan diri kita. Untuk bisa mengalahkan, untuk bisa mewujudkan kasih ini dalam praktik hidup yang nyata, kita terlebih dahulu mengalahkan diri kita dan membiarkan Allah dan kehendaknya sebagai pedoman seluruh kehidupan kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jika kita terus membuka diri bagi kehadirannya yang nyata, intens berelasi dengan Dia, baik dalam doa pribadi, doa bersama dalam keluarga, doa bersama di sini di gereja ini, di wilayah, di lingkungan atau dimanapun kita berada. Membaca kitab suci, merenungkannya dan menghayatinya dalam hidup. Lagi-lagi ini membutuhkan kesetiaan, perjuangan, dan pengorbanan dari pihak kita. Kasih itu harus keluar dari diri kita untuk menjumpai orang yang kita kasihi. Yesus keluar dari dirinya, kemapanan hidupnya sebagai Allah, dan mengambil bagian kemanusiaan kita, bahkan yang paling rendah, manusia yang paling miskin, supaya nyatalah bagi kita bahwa Allah sangat mengasihi kita. Karena itu Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, Allah adalah kasih. Itulah identitas Allah, sifat hakikinya, dan sifat itu telah dibagikannya kepada kita, agar kita juga dimampukan untuk mengasihi Dia dan mengasihi sesama sebagaimana kita sendiri ingin dikasihi. Sehingga tepatlah apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang kau kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Jika kita ingin dikasihi, dihormati, dihargai, dicintai, tidak diceritakan oleh orang lain, lakukanlah terlebih dahulu kepada orang lain. Dalam bacaan pertama,
Yeremia menolak panggilan Allah karena begitu berat karya perutusan yang diberikan kepadanya. Dia tahu konsekuensinya, saya akan ditolak karena saya bukanlah apa-apa. Saya masih muda. Saya akan pasti dibenci. Dihina, ditolak, tidak dipahami. Tetapi Allah menguatkannya, jangan takut. Jangan gentar supaya saya tidak menggentarkan kamu di hadapan mereka. Percayalah kepada Allah. Dan ketika Yeremia mengandalkan seluruh hidupnya kepada Allah, dia mampu menunaikan tugas itu. Kendati itu berat, tetapi ia mampu melawannya. Yesus juga, para rasul juga, dan para martir sepanjang sejarah gereja. Mereka semua mampu melaksanakan tugas mereka bukan tanpa tantangan. Justru lebih banyak tantangan yang mereka hadapi dalam karya perutusan Allah itu. Bapak dan Ibu juga hadir di sini bukan tanpa tantangan. Kalian meninggalkan kesenangan pribadi kalian tadi di rumah dan ingin ada di sini untuk bertemu, berbicara, berkomunikasi dengan Allah, untuk saling mendoakan. Itu bagian juga dari pengorbanan. Ketika Anda diminta untuk menjadi pelayan dalam gereja, entah sebagai lektor, prodiakon, pemazmur, anggota KOR, ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua DPP, dan lain-lain sebagainya, itu bagian dari pengorbanan. Seperti moto paroki kita, melayani dengan sukacita. Maka Allah yang melihat pengorbananmu akan membalasnya kepadamu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin banyak kita tidak dipahami oleh orang lain. Mungkin juga perbuatan-perbuatan baik kita disalah mengerti oleh orang lain. Bahkan mungkin orang akan melihatnya secara negatif dan cemburu, iri hati, dengki. Tapi janganlah gentar dan mundur karena pernyataan negatif itu. Tetaplah terus mewartakan kasih Allah dalam tindakan kasih yang nyata. Maka sabda Allah yang dikatakan kepada Yeremia, janganlah engkau gentar terhadap mereka supaya saya tidak menggentarkan kamu. Maka kalau kita terus mengandalkan Allah dalam hidup kita, maka kita mampu melawan semua bentuk tantangan, mampu mengalahkan diri kita, dan kita mampu menjadi pelayan kasih bagi sesama, saluran rahmat dan berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin.